Kalian setuju nggak geng, kalau Honda nggak bakalan recall dan mereka itu bakalan tetap laris meski setelah kasus rangka viral ESAF ini? Dan beberapa faktornya ya karena kebiasaan kita geng. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan geng, apakah kalian setuju kalau Honda ini nggak bakal itu mereka itu mau nge-recall produk-produk mereka, motor-motor mereka yang memiliki rangka ESAF? Dan kalian setuju nggak kalau mereka itu bakalan tetap laris meski setelah kasusnya itu viral banget ya guys ya? Dan apakah kalian setuju dengan pendapat itu? Ya mengingat kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita ataupun di Indonesia ya gengs ya, bisa dikatakan gitu, dan mereka itu seperti memiliki celah untuk tetap bisa eksis di dunia otomotif di Indonesia geng. Dan sebagai disclaimernya, video ini aku buat berdasarkan opini pribadi aku aja ya guys ya. Mungkin aku ada kesalahan ataupun kalian mau menambahkan ataupun membenarkan informasi-informasi, boleh banget geng. Dan sebelum video ini dimulai, biasa banget kalian gas brutal dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan kalian juga bisa player-player di kolom komentar, penuhin tuh kolom komentar gue sampai penuh, sampai tumbas, sampai libar-libar. Oke geng, tanpa banyak war ngangengong, langsung aja yuk kita masuk ke videonya. Langsung aja yuk kita cek. Dan kayak yang kalian tahu geng, kalau pemerintah itu mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan ya gengs ya, mengenai AHM ini ataupun Honda ini, yang ternyata nggak harus mereka itu merecall produk-produk mereka, terutama yang memiliki rangka ESAF geng. Mengingatkan kemarin sempat viral banget tuh kasus-kasus rangka ESAF Honda yang ya, yang dikatakan gampang kropos, gampang karatan, gampang nekuk, gampang patah. Dan itu kan emang apa ya, seenggak-enggaknya kan menghantui masyarakat Indonesia, yang terutama mereka-mereka yang memiliki motor dengan rangka ESAF ya gengs ya. Dan berikut ada beberapa alasan geng yang mungkin akan menjadikan Honda ini bakalan tetap eksis merajai penjualan-penjualan motor di Indonesia geng. Dan hal-hal apa aja yang mungkin mengakibatkan Honda ini nggak perlu recall gitu ya guys ya. Dan ini dia geng, yang pertama itu ya tentu aja branding dari Honda itu yang emang udah kuat banget geng. Kayak yang kalian tahu, Honda itu brandingnya kan emang udah kuat banget ya, kayak udah melekat ditanamkan di alam bawah sadar masyarakat kita geng, layaknya kayak Coca-Cola itu yang udah meresap banget di masyarakat Meksiko. Honda pun juga begitu, di masyarakat Indonesia mereka itu udah melekat banget. Kalau mau beli motor ya Honda, karena dulu-dulu itu emang Honda itu terkenal akan awet, bandel, irit, sama kualitasnya yang nggak kaleng-kaleng geng. Dan mungkin karena branding itulah masyarakat Indonesia, walaupun ada kasus kayak gini, nanti pun ke depannya mereka itu bakal tetap memilih ini mungkin ya guys ya. Dan sehingga karena branding ini pun, branding yang udah kuat ini pun juga melahirkan fanboy dari Honda gitu ya guys ya, yang mereka itu cukup cukup kuat dan Spartan kali ya membela Honda di dunia maya ataupun di dunia nyata geng. Alasan yang kedua ya tentu aja karena pemerintah yang melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Hubdat, dan ada Kementerian Perhubungan Kemenhub bersama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi ataupun KNKT, yang mereka itu meloloskan ataupun tidak mengharuskan Honda itu untuk recall produk-produk yang berangka ESAF geng. Karena seperti yang kalian tahu, kalau pemerintah bersama ini Hubdat ataupun ke KNKT itu, mereka itu meloloskan geng dan menyatakan kalau rangka ESAF dari Honda ini cukup kuat dan udah memenuhi standar rangka internasional lah, kayak yang kalian tahu ya guys ya. Bahkan gabungan dari tim peneliti ini juga mengatakan jika rangka ESAF Honda ini udah memenuhi standar manufacturing global, baik itu dari ukuran, ketebalan, dan proses pengecatannya gitu kan. Jadi kalaupun sempat ada kasus-kasus karatan, kropos, patah, itu pun yang
mereka itu apa ya, bisa dikatakan mengatakan jika itu ya mungkin karena kelalaian dan kurangnya perawatan dari masyarakat gitu. Dan mereka itu malah menghimbau, tim ini menghimbau supaya ada edukasi untuk perawatan rangka kendaraan, geng. Selanjutnya untuk alasan yang ketiga, Honda bakalan tetap eksis dan mereka itu bisa terhindar dari recall-recall itu ya karena hukum di sini itu bisa dibentuk sesuai dengan kapasitas uang Anda, geng. Jadi kayak yang Mas Bayem itu katakan ya, lu punya duit, lu punya kuasa, geng. Dan itu juga termasuk ya, guys ya, dalam sulitnya kita itu untuk mengajukan pergantian rangka untuk yang memiliki masalah terhadap rangka ESAF ini, geng. Dan alasan yang selanjutnya mengapa Honda ini bisa kemungkinan kedepannya itu tetap eksis walaupun udah ada kasus viral yang viral ini ya, guys ya, yang cukup mengganggu masyarakat itu ya tentu aja karena mereka itu udah paham, geng, kalau di Indonesia ini sesuatu kejadian itu ada momentumnya, geng. Ya bisa dikatakan ya ada berita itu bisa cepet viral, bisa juga cepet redup dan kayaknya mereka itu udah paham, geng. Dan mereka itu udah memahami kalau kemungkinan kasus dari rangka ESAF ini emang cepet naik ya dan mungkin bisa aja cepet turun. Jadi mereka itu enggak terlalu memikirkan untuk merecall produk-produknya, geng. Ya kembali lagi karena mereka udah paham kultur di Indonesia ada berita itu biasanya cepet naik dan cepet turun. Jarang ada berita yang cepet naik dan lama di atas ataupun lama dalam pengawalannya itu. Jadi ya ini mereka itu ya tenang-tenang aja gitu, kan, nggak merecall produknya ataupun kedepannya mereka itu mungkin aja bakal tetap laris. Dan mereka itu kayaknya juga paham ya, gengs ya, kalau selera-selera dari masyarakat Indonesia ini lebih ke apa ya, kalau soal motor itu lebih ke desain sama ke fitur sama ke iritannya, geng. Nah itu, geng. Jadi ya mereka itu mungkin kedepannya akan menjejali motor-motor mereka itu dengan desain yang lebih menarik perhatian masyarakat kita dengan iming-iming irit yang memang banyak masyarakat kita cari, dengan iming-iming harga jual kembali yang lebih tinggi dan iming-iming lainnya, geng. Tanpa mungkin mereka itu mengurangi kualitas untuk rangkanya ataupun mengurangi untuk keselamatan dari pengendaranya, kita nggak tahu ya, ya. Dan itulah tadi beberapa beberapa alasan kemungkinan Honda itu bakalan tetap laris meskipun udah ada kasus rangka viral ESAF ini, geng. Kalau menurut kalian gimana, geng? Apakah benar Honda itu nantinya emang nggak bakalan merecall produk-produk rangka ESAF-nya dan mereka itu akan tetap merajai pasar motor di Indonesia, atau malah akan ada kebangkitan-kebangkitan dari pabrikan lain yang mungkin masyarakat kita ini udah sadar pentingnya menjaga keselamatan berkendara gitu ya, guys ya. Nggak perlu tuh terlalu memikirkan fitur ataupun keiritan. Dan makasih banget ya, geng, kalau udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf banget kalau aku ada salah-salah kata, pengucapan, atau tipu-tipu mulutku ini dalam ngomongin atau menyampaikan informasi. Sampai ketemu lagi, geng, ya, di video selanjutnya. Dah.